Dan ada satu sosok lagi yang ada di kamarku tuh adalah pocong. Masa sih? Serius? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak Rete. Pokoknya jangan dianggap serius, jangan dianggap yang berat-berat, yang penting biar nggak sepaneng, intinya gitu ya. Kalau mau ngomongin yang masalah yang hantu-hantuan, teneng gitu dong. Muka aku kayak hantu. Kisah dulu sih pernah ngekos di daerah Yogyakarta. Yogyakarta itu di mana ya? Dulu tuh saya tinggalnya di Perancis. Pak RT ini asli mana sih? Dibilang orang Perancis sok. Jadi gini kan. Ya. RT. Dulu tuh saya tuh pernah ngekos di salah satu di Yogyakarta. Kosan itu sebenarnya dulu tuh sebuah tempat bank mandiri yang letaknya itu di jalan Uri Sumoharjo apa yang arah Janti. Nah, jadi setelah 2006 setelah gempa bank itu tutup. Setelah itu dijadilah diskat menjadi kos-kosan. Saat itu saya kosnya itu bernomor 102 di hampir depan balkon. Jadi saat itu saya ya kamarnya sih tidak terlalu luas, 4x4 lah, 16, 4 nggak sempat harap dibahas. Jadi saya mau cerita dulu. Iya. Tak kira mau berpantun. Jadi ada kejadian-kejadian yang aneh, bener-bener aneh yang saya rasakan, khususnya di kamar saya. Tapi nggak tahu saya di kamar-kamar yang lain. Tapi mereka pun ikut merasakan. Jadi di kamar saya itu ada sesosok makhluk halus. Makhluk halus itu dan nggak satu ya, banyak. Nah yang paling aneh di kamar saya itu saya pernah melihat. Ya kalau kata istilahnya itu lagi tidur itu ketindian. Ketindian yang apa ya? Ketika Gitu. Enggak. Kiranya ketindian tuh ya enggak. Jadi ketindian tuh ya bingung mau bangun tuh mata tidak menjam tapi melihat sesosok yang nggak bisa bergerak. Dan kita tuh hanya dilihatin dan kita mau bergerak tuh susah. Itu kejadian itu sesosok wanita. Buset. Enak ditindir wanita. Mantap. Dan satu lagi. Jadi ada dua sosok itu, wanita dan anak kecil. Wanita dan anak kecil. Oh iya. Terus. Nah, ketika saya bertempat di situ, yang paling aneh itu adalah setiap memposisikan diri, posisi kita nggak telentang ya, tapi melainkan kalau miring, kalau miring itu pasti dibawa ke alam mimpi mana dan akhirnya mereka tuh terbangun dengan yang lelah, dengan keringetan. Nah, disitulah saya bertanya kepada teman yang tidur di sana. Dibawa kemana bang? Dia bilang, aduh asu Jim, aku digawa nang kari urang. Lah, waduh main. Lemboy gitu, iki seko dari Merapi gitu. Wah, hantunya. Kali ya. Oh, kayak gitu loh. Jadi ini kisah nyata dari teman. Ada bentuknya nggak sih? Nah, bentuknya itu satu yang cewek itu dan anak kecil. Cewek dan anak kecil, rambutnya panjang. Enggak botak. Ya iyalah panjang. Ya kirain itu rambutnya panjang, ya. Terus badannya gemuk. Enggak. Itu mantanku. Ya. Terus jadi di saat pasti nggak 1-2 orang lah, karena teman-teman sering banget tidur di kos. Dia tuh merasa hal yang aneh. Terus ya kalau orang rep-repan tuh biasanya tuh yang Pokoknya bawaannya tuh nggak sadar gitu. Ya kan tidur nggak sadar. Jadi gini Pak Rete. Ketika karena saya lagi main komputer posisinya.
temanku tuh tidur di belakang dengan posisi miring dan dia seperti meminta tolong. Di alam tidak sadarnya seperti meminta tolong, seperti yang Cim, bangunin Cim, gitu loh. Dia tak lihatin, tak panggil, Lul, Mas Bahlul. Nggak lama tuh saat dipanggil itu dia tuh matanya lama-lama bangun, terus kayak menghelakan napas. Katanya, kenapa? Aduh, Cim, jauh. Iya, aku dibawa nih kali pulang. Wah itu. Berarti itu hantunya sama. Hantu yang setiap mengimpiin orang itu sama. Dan bawahnya ke Kalurang. Dan ada satu sosok lagi yang ada di kamarku itu adalah pocong. Masa sih? Serius. Jadi gini, ada temanku pelukis. Ternyata dia bilang saat dia tertidur posisi mati lampu. Nah, karena si Anjar tertidur posisinya. Nah, karena di atas itu karena terang bulan, jadi di atas plafon tuh kayak ada sinar langsung dari atas tuh, jadi nggak terlalu gelap. Jadi masih ada remang-remang lah, cahaya gitu kan. Dia tuh mau memelekkan mata tuh sulit. Jadi dia pas melek, lihat sedikit, ternyata pocong itu lagi ruku. Pocongnya lagi ruku. Terus dia berusaha istighfar apa segala macam. Nggak lama itu pocong itu terbang ke arah posisi tembok. Nembus tembok. Di situ dia terbangun, tersadar, habis itu dia pergi. Tapi itu nggak pernah ada yang kerasukan apa gitu. Ya selama di situ karena kita enjoy aja, karena mungkin setannya enjoy juga gitu. Jadi nggak ada yang kerasukan. Kalau sekarang itu kos-kosannya udah jadi apa? Sekarang kembali lagi jadi bank. Sekarang jadi bank. Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah. Posisinya deket Soto Ayam Miroso. Bank Mandiri Syariah di deket Soto Ayam Miroso. Jalan Jalan apa? Adi Sucipto ya. Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Pokoknya di situlah. Dulu nama kos-kosan kita namanya Miroso Underground. Miroso Underground. Jadi gini, ini sebenarnya kita tuh nggak menjas hantu ya, nggak menjas suatu tempat itu ada hantunya apa enggak gitu. Tapi ini cuma bercerita. Dulu, kalau sekarang mungkin hantunya udah nggak ada. Ya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak tinggal di situ. Ya, tapi kan sekarang udah jadi bank. Siapa tahu hantunya udah pergi kan. Jadi ya maaf kalau yang sekarang tinggal di situ. Kalau semuanya cerita ini nggak mengenakan hati ya maaf. Ini kan dulu. Nggak tahu sekarang kan ya. Ya kalau sekarang nggak tahu. Nah, nggak tahu sekarang kan. Kalau sekarang masih ada hantunya ya maaf. Maaf. Jadi gini, kita ceritanya ya. Ya mau cerita apa lagi? Oh ya udah. Jadi gini, yang nonton atau lah pokoknya nggak tahu lah, pokoknya yang nonton ya maaf ya, ini kalau semuanya ada sesuatu hal pernah di situ, maaf, ini kan cuma cerita kan, kita cuma menceritakan sesuatu yang dulu kan. Nggak apa-apa. Kalau mau komen nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dia juga merasakan. Oh iya udah Kak, kalau mau komen atau apa terserah, nggak apa-apa, yang panjang lebar nanti tak ceritain lagi kan. Ya. Mungkin dari versi teman-teman yang pernah kos di situ, pasti ada cerita di kosan Miroso Underground itu. Ya gitu aja lah pokoknya. Kalau punya cerita komen aja nggak apa-apa, nanti kita bacain dan kita ceritain lah ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, kamu besok masih ada di channel saya nggak? Insya Allah kita. Kalau nggak ada, saya bayar nih masalahnya. Iya. Insya Allah masih bisa. Iya. Kalau mau di calling nanti nyapu di rumah saya ya. Iya. Ya gitu aja pokoknya. Jangan lupa komen aja. Nek mau subscribe, alhamdulillah. Yang penting di komen, di tonton. Pokoknya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.